Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prianto. Kita akan melanjutkan materi membuat media pembelajaran menggunakan Camtasia. Materi ini disampaikan pada workshop peningkatan kompetensi guru dalam membuat media pembelajaran berbasis video di SMP Negeri 3 Brebet. Baiklah, peserta yang budiman, standar kompetensi yang akan kita sampaikan adalah bagaimana kita menyajikan video pembelajaran yang menarik dan efektif, apalagi di masa pandemi COVID 2019. Hampir 1 tahun peserta didik kita tidak berjumpa dengan kita, namun demikian video pembelajaran dapat mewakili diri kita dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan mapelnya masing-masing. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami aplikasi Camtasia Studio. Dalam hal ini adalah Camtasia Studio 2019. Kemudian yang kedua, membuat video pembelajaran menggunakan Camtasia Studio 2019. Adapun indikator pencapaian kompetensi dalam pelatihan ini adalah peserta dapat menginstal aplikasi Camtasia Studio pada PC atau laptop. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merekam aktivitas layar PC atau laptop dengan audio suara dan tambahan musik. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau peserta dapat membuat skenario atau GBIM, garis besar isi media, sekaligus video pembelajaran. Kemudian tujuan pelatihan ini yang pertama adalah bagaimana peserta mampu menginstal aplikasi Camtasia pada PC atau laptop. Kemudian yang kedua, merekam aktivitas layar PC atau laptop dengan audio dan tambahan suara. Kemudian yang ketiga, membuat atau mengedit video pembelajaran melalui aplikasi Camtasia. Kemudian yang keempat, membagi video pembelajaran melalui YouTube. Itu kira-kira tujuan pelatihan yang dilaksanakan pada hari ini. Kemudian, apa sih Camtasia itu? Tentunya kita semua karena guru sudah bersinggungan dengan teknologi cukup lama, sudah mengetahui garis besar dari Camtasia Studio, bahkan ada yang sudah mahir. Saya yakin Bapak Ibu guru sekalian sudah sangat mahir dengan Camtasia. Nah, dalam hal ini kita akan mereview ulang, mengingatkan kembali, kira-kira apa sih Camtasia itu? Camtasia dalam definisinya adalah suatu aplikasi yang berfungsi untuk capturing atau perekam layar dan video editing, media pembelajaran, tutorial, e-learning author, konten kreator, dan berbagai editing video lainnya yang dibuat dalam satu aplikasi yang operating sistem komputer. Jadi dalam satu operasi ini, Camtasia ini banyak fungsinya. Ada perekam layar, ada editing, digunakan untuk membuat tutorial, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah saat ini aplikasi ini sangat populer dengan kebutuhan media-media pembelajaran, apalagi di masa pandemi COVID ini, dengan didukung kebutuhan di era kemajuan industri generasi keempat atau 4.0. Terus, Camtasia digunakan untuk apa saja sih? Pengguna aplikasi Camtasia ini untuk apa saja sih? Awal mulanya ini Camtasia ini dibuat atau dirancang khusus untuk pengguna yang sering membuat video tutorial dengan berbagai karya fitur yang keren. Tetapi dengan banyaknya penggunaan belakangan ini, Camtasia banyak juga digunakan dengan berbagai kegiatan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tutorial aplikasi. Kalau ada aplikasi baru, para pembuat aplikasi ini mensosialisasikannya melalui tutorial aplikasi. Kemudian tutorial web developer, kemudian website tour, ya kalau para
pengusaha tour biasanya menggunakan aplikasi ini untuk mensosialisasikan atau mempromosikan turnya. Kemudian yang keempat, narasi PowerPoint presentasi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Camtasia untuk presentasi PowerPoint pembelajaran. Kemudian yang kelima sebagai e-learning. Kemudian yang keenam bisa juga digunakan untuk catatan kuliah, pekerjaan rumah, atau materi yang lain. Kemudian yang berikutnya, Camtasia juga bisa digunakan untuk video pembelajaran sebagaimana yang kita harapkan pada pelatihan hari ini. Kemudian pembuatan video dan audio podcast production. Kita sering melihat Deddy Corbuzier atau bahkan sampai ke Dinner Candy. Itu juga bagian daripada podcast, dan artis-artis sekarang hidup dari podcast. Dari mana editnya? Salah satunya adalah aplikasi Camtasia. Kemudian bisa juga menjadi YouTuber. Inilah banyak orang sekarang berlomba-lomba memasuki dunia digital dengan menjadi YouTuber atau Facebook Creator. Inilah kira-kira apa yang pengguna dari Camtasia. Kemudian apa sih keunggulan dari aplikasi Camtasia? Keunggulannya yang pertama adalah aplikasi Camtasia ini merupakan software yang mampu capturing atau merekam layar yang sangat bagus dan ringan merekam layar operating system, dan juga mampu menggunakan webcam yang sangat bagus dan jernih dalam perekamannya. Di samping itu juga dilengkapi dengan fitur merekam audio yang sangat bagus dan jernih. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung PowerPoint-nya yang sudah ada ditayangkan, direkam melalui Camtasia. Kemudian yang kedua, editing video aplikasi Camtasia ini juga dilengkapi dengan mengedit video yang menyediakan edit video hasil rekaman yang dihasilkan. Jadi setelah ini direkam, kemudian bisa langsung diedit dalam Camtasia ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengedit ini dengan lebih apik, lebih baik, lebih menarik. Kemudian yang ketiga keunggulannya adalah ringan aplikasi. Aplikasinya ringan. Ya, dipakai berbagai macam perangkat komputer dengan spesifikasi yang standar, tidak perlu spesifikasi yang muluk-muluk sebagaimana spesifikasi server UNBK harganya 12 juta tapi tidak pernah dipakai. Coba kita laptop yang ini saja, bahkan harus ada satu server yang sudah dibeli tidak bisa dipakai, mahal lagi. Kemudian yang keempat, tersedia juga fitur penyimpanan hasil atau output. Outputnya tidak perlu disimpan di laptop dan langsung bisa diupload ke berbagai penyedia upload video seperti YouTube, Google Drive, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, bagaimana sih cara install Camtasia? Walaupun Bapak Ibu sekalian sudah menginstal, ini ada beberapa urutannya. Langkah yang pertama adalah download software Camtasia. Kemudian langkah yang kedua adalah buka folder Camtasia yang sudah di-download. Kemudian matikan internetnya. Kemudian baru diinstal. Setelah internet dimatikan, baru diinstal. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan crack. Karena biasanya kalau kita membeli aplikasi Camtasia yang original, itu harganya sangat mahal. Apalagi kita sebagai pendidik harus kreatif dan demikian. Moga-moga ya halal ya. Kemudian yang terakhir adalah buka software dengan logo Camtasia. Tentunya nanti setelah rekaman selesai bisa muncul logo C. Ada gambar sayurnya di atasnya, itu sebagai bentuk logo Camtasia. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membuat garis besar isi media. Jadi sebelum kita membuat media, kita harus punya garis-garis besar isi medianya. Kira-kira isinya apa saja sih? Ada beberapa hal yang patut ada dalam GPIM. Yang pertama adalah identitas video dan durasi. Judul videonya dulu dibuat. Durasinya berapa? Alat kelengkapan yang dibutuhkan apa saja dicatat di sana dalam identitas dan durasi. Sehingga kita bisa mengukur kira-kira video ini ketika diupload dalam YouTube atau dan sebagainya membutuhkan
kuota berapa. Kemudian yang kedua, opening. Dalam GBM ada opening, biasanya dibuka dengan salam, menanyakan kabar. Kalau dalam pembelajaran kita menyampaikan ulasan materi-materi yang sebelumnya untuk mengingatkan kembali kepada peserta didik, menyambungkan kembali ingatan peserta didik. Bisa juga dalam opening ini nanti ditambah materi yang akan diajarkan. Tentunya dilanjutkan dalam bagian yang ketiga adalah ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Supaya apa? Supaya video ini terarah, punya fokus. Kemudian yang keempat, isi materi pembelajaran. Dan dalam penyampaian materi ini, narasi yang akan disampaikan dicatat. Supaya apa? Supaya lebih sistematis. Bila perlu didukung dengan gambar-gambar atau video yang memperkuat materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penutup sekaligus evaluasi. Nanti di bagian akhir ada simpulan, ada evaluasi sedikit, kemudian diakhiri dengan kata penutup. Itulah kira-kira bagian daripada GPIM, garis besar isi media. Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan PowerPoint pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu guru sekalian ini sudah punya PowerPoint materi pembelajaran. Ini sangat simpel, tinggal disiapkan saja, kemudian direkam melalui aplikasi Camtasia. Silahkan dibuka PPT, PowerPoint, mata pelajaran masing-masing. Ini sangat relatif lebih efektif, lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketujuh, bagaimana sih cara mengedit video dengan Camtasia? Mari kita buka bersama aplikasi Camtasia. Paling tidak ada 5 tahapan. Buka aplikasinya, kemudian kenali fitur-fiturnya, dilihat ya. Kemudian diedit videonya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian disimpan videonya. Jadi setelah diedit, disimpan, kemudian baru yang terakhir diupload ya video kita melalui YouTube, supaya kita ketika meng-share, membagi kepada peserta didik kita relatif lebih ringan karena menggunakan alamat YouTube atau alamat-alamat yang lain. Itu kira-kira cara kita membuat video sampai ke upload YouTube. Kemudian apa sih tugas Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus mampu membuat GPIM, skenario-nya. Pembelajaran harus skenario-nya, targetnya jelas, evaluasinya jelas, ya kira-kira apa yang saya sampaikan dalam video. Sama dengan pembelajaran, ada RPP-nya. GPIM ini mirip-mirip dengan RPP lah. Kemudian yang kedua, membuat video pembelajaran. Jadi tugas yang kedua nanti Bapak Ibu sekalian membuat satu video. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian harus mengupload video Bapak Ibu sekalian ke YouTube. Sehingga apa? Bapak Ibu sekalian punya akun YouTube. Harapannya ini mendukung, membantu kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Baiklah, cukup sekian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.